Tim, apa sih Bitcoin buat lo? Bitcoin buat gue Tim, mungkin perlu lu jelasin nih, Tim. Misalnya biar teman-teman juga paham nih, Tim. Perbedaannya Bitcoin sama ya, dan ada sekarang udah banyak banget altcoin ya, koin-koin micin segala itu ya. Dan selalu di kepala lu tuh sekarang Bitcoin. Lu selalu bilang rajanya Bitcoin, ratunya Ethereum, ya. ya. Gimana, Bro? Bitcoin itu menurut gue adalah sebuah simbol kebebasan sebenarnya. Orang kalau tanya apakah itu apa sih buat lo, apakah aset investasi, apakah enggak, simbol kebebasan. Karena Bitcoin misalnya contoh sederhana ya, gue punya Bitcoin, gue taruh di paper wallet, gue bikin paper wallet, gue tulis 12 kata, gue kasih kertas yang lu udah pindah ke lu. Nah, itu menarik sebenarnya buat teman-teman, mungkin kan lu dari politisi, mungkin teman-teman dari pengusaha yang lain, itu bisa jadi fitur yang menarik loh. Itu kertas sudah pindah semua. Ya, bisa pakai WhatsApp juga bisa. WhatsApp juga bisa. Gitu sih. Kalian bisa bayangin nggak situ? Itu aset seperti itu yang sangat sulit di track ya. Kecuali udah paham nih caranya. Sangat sulit di track uang kita sendiri gitu. Jadi untuk pertama kali kita punya uang kita sendiri. Contoh sekarang Lebaran tuh apa yang terjadi? Harga makin mahal semua, bro. Itu. Uang dicetak apakah makin sedikit? Enggak. US baru keluarin lagi mau cetak 1,2 triliun. Bisa gitu dia. Dia kalau udah mau pemilu nih, cetak dulu buat budget lah. Buat budget pemilu. Itu kalau di US. Kita ini kalau misalnya kita bergantung pada sesuatu yang sentralisasi, ya. Contoh seperti gue dulu investor saham juga. Tapi saham hari ini apa yang terjadi? Ada kebijakan baru dilakukan oleh bursa, turun. Lu mau analisa kan orang bilangnya siapa tuh investor kawakan di saham kan, bilangnya beli Mercy harga bajai gitu. Nah, lu udah beli Mercy harga bajai, bursa yang bikin kebijakan A, yang menurut lu murah udah lu hitung gitu capek-capek, turun ke gocap. Adil nggak itu? Bitcoin nggak ada begitu. Siapa yang mau atur? Pemerintah mau atur? Cina ban bisa nggak? Bitcoin ban? India ban Bitcoin? Ada dampaknya? Nggak ada. Ya paling turun dikit di market tapi sudah naik lagi sekarang. Nggak bisa di stopin sama pemerintahan manapun. Dia itu seperti makhluk hidup, bro. Gue liatnya. Udah hidup dia. Dia berbeda dengan yang lain. Makanya gue bilang kenapa berbeda dengan kripto yang lain. Karena kripto yang lain itu adalah perusahaan. Ada orang di belakangnya, ada projectnya. Waktu awal token di launching pun ada yang dapat duit di awal, ya kan? Ada founding timnya yang dapat uang duluan. Bitcoin nggak ada, bro. Bitcoin ini sebuah simbol makanya menurut gue kebebasan, di mana pertama kali dalam sejarah manusia kita bisa punya uang hanya berbasis informasi saja, yaitu seed phrase. Uang berbasis informasi di era digital yang menurut gue dibutuhkan sekarang itu Bitcoin bagi gue. Kebebasan, bro. Ya. Sebuah makhluk hidup menurut lo ya? Sebuah makhluk hidup, udah hidup dia. Gak bisa dimatiin. Ya, fiat kan juga begini dulu. Fiat itu kan ada karena sejarahnya pertama dari emas ya. Dari emas, lalu emas itu orang susah untuk tukar. Lalu diciptakannya kertas kan di situ. Begitu diciptakannya kertas, orang ngerasa akhirnya akan trading kepemilikan emasnya. Jadi kertas itu adalah bukti lu punya emas berapa, karena waktu kalau bawa emas koin-koinan dirampokin terus di jalan. Kayaknya enakan pakai kertas itu. Cuman itu bukan berarti adalah format yang lebih baik dibanding emas kan. Sampai sekarang akhirnya disalahgunakan. Dulu sih 1:1. Dulu. Awalnya mulai diciptakan uang ya. Para bankir, bener, 1:1. Tapi para bankir di dunia ini akhirnya mengeksploitasi sistem kredit ini. Sistem riba lah kalau gua ngomongnya ya. Dan ini dijadikan dinormalisasi sebenarnya. Baik di masyarakat maupun di seluruh dunia. Kalau kita tahu ya, di semua agama, riba itu bukanlah hal yang baik. Gak pernah diajari sebagai hal yang baik. Karena gini, bro, kalau gambaran sederhananya, ini misalnya meja kayak ini ya. Ini ada abu nih, titik ini. Misalnya meja ini adalah total orang yang punya uang di dunia ini. Lalu abu ini adalah orang yang ngeribain, maksudnya dia nggak bungain orang lain. Abunya akan jadi abu semua, bro, mejanya. Karena itu compounding, bro. Dia akan cepat sekali. Karena compounding kan interest itu. Dia ngeribain 7%, dia akan dapat terus gulung, semua uangnya jadi punya dia. Ya. Makanya kalau saling pelajarin, penting untuk teman-teman untuk belajarin Bitcoin adalah belajarnya sejarah. Kalau kita lihat dari tahun-tahun kerajaan yang paling kaya zaman dulu, misal contoh keluarga yang paling kaya, Medici family ya di Eropa, yang bikin Renaissance jadi art itu, Michelangelo bisa dibayarin semua segala macam mereka. Uangnya dari mana? Dari bank. Karena mereka pegang, Medici family itu pegang bank. Dari bank itu dia kontrol sistem peredaran uangnya, kontrol sistem peredaran kreditnya. Itu yang jadi masalah, bro. Ketika satu keluarga, satu orang, satu pemerintahan bisa pegang uang. Federal Reserve kan dipegang sama orang. Ya gue gak bisa sebut lah kira-kira siapa-siapa, tapi kalian bisa cari gambaran ya. Karena semua ini
Ya ini gue pertama kali bukan di podcast ya. Tapi Bang itu kan harus pelajari secara detail. Siapa sih sebenarnya yang bikin Goldman Sachs, yang bikin JP Morgan, yang bikin bank-bank besar ini tuh siapa sebenarnya? Dan ini kalau bisa ditarik nih, ini satu tempat sebenarnya. Yep. Ini gue nggak bisa bahas, maksudnya ntar dibilang Sarah lagi sih. Tapi itu kalau kalian pelajarin detail, itu ditarik bisa ke satu ras. Iya. Yang ciptakan semua ini. Banking family ini siapa gitu. Nah ini mereka ini orang-orang yang akhirnya, karena presiden di Amerika, Woodrow Wilson pernah bilang bahwa dia udah gagal dalam menjalani negaranya. Karena dia udah kasih kontrol dari US dollar ke tangan orang lain. Nah ini tangan orang lain ini. Jadi siapa yang pegang uangnya, itu pasti bisa kontrol populasi, kalau mereka bisa cetak. Dan itu doktrin yang dibiarkan. Makanya sebelum belajar Bitcoin kan tanya pertanyaan yang paling filosofis, paling dasar dulu. Uang itu apa? Kenapa kesannya kita, uang kan susah kan dari kita kecilan. Mau jajan gitu kan dikasih uang sama orang tua. Sekolah bayar, orang tua susah bayar sekolah gitu. Kenapa itu susah? Kenapa kita nggak pernah diajarin untuk tanya? Kok orang cetak uang bagus? Di sekolah diajarkan inflasi adalah hal yang baik. Karena itu ekonomi dari pandangan Keynesian namanya. Bukan Austrian economic. Keynesian itu diajarin inflasi itu adalah hal yang baik. Makanya kalau misalnya lu ngomong inflasi, karena ada orang-orang mungkin akademisi bahkan gitu kan. Wah lu bego nih orang dengan bilang inflasi, wah harus ada inflasi. Diajarin begitu. Nah yang ngajarin begitu siapa? Nah setelahnya terus udah ke belakang bro. Yang ngajarin gitu siapa? Rockefeller Foundation jawabannya. 1920 dia bikin sistemnya itu sekolah. Jadi ini didoktrin dari kecil. Uang tuh jangan ditanya, uang tuh susah didapat, inflasi itu bagus, kita boleh cetak uang. Jadi masyarakat gak ada yang pernah nanya tuh, gak cara cetak aja. Tapi sekarang mulai kerasa bro, karena gini, inflasi di rate yang kecil gak masalah. Tapi kalau udah mulai ke arah 10% realnya ya, kayak sekarang nih, lebaran, naik lagi kan. Kemarin beras katanya El Nino. Ya ntar dia cari alasan, sekarang lebaran nih. Tahun depan ntar naik lagi, ntar juga cari alasan lagi. Tahun depan naik lagi nih, kalian pegang omongan gua, akan cari alasan lagi. Itu pasti naik bos. Jawabannya bukan karena berasnya kurang, Cina, India, halt impor beras, enggak. Lu cetak uang ya. Ya, sesimpel itu gitu. Karena Bitcoin adalah kapal buat gua. Kebebasan dengan formatnya. Itu kayak kapal bro. Gua kayak lompat ke kapal yang berbeda. Kalau lu kerja, lu hidup dalam standar uang fiat, lu kayak pakai perahu kertas bro. Basah ujung-ujung lu kecampur semua. Tapi kalau lu pakai Bitcoin, itu perahunya aman bro, dari baja perahu. Ini bisa jauh jalan lu. Kalau pakai perahu kertas baru kena ombak sedikit udah habis. Karena lu bayang, misal lu digaji berapa? Lu gaji 4 juta misal. Ini manusia ya, kalian ini digaji 4 juta. Semua barang di sekitar kalian nambah. Gaji kalian gak nambah. Pernah mikir gak? Ayo. Gimana itu? Semua barangnya nambah nih. Lu beli beras mahal. Dan lu punya anak, bayar anak sekolah mahal. Tapi gaji lu gak nambah. Itu pernah kalian pikirin gak? Kalian gak pernah pikirin kenapa? Karena ini gak pernah diajarin untuk ditanya. Ini tabu bro. Uang tuh gak boleh dibahas, gak boleh ditanya. Ini doktrin gue. Ini yang pengen gue ubah. Itu dia. Gitu kayak gini men ya. Nah, ini sifatnya fundamental ya menurut gue ya. Di saat lo konten-konten lo kan nyikat fiat. Ya. Dimana sistem yang memang sudah terbentuk lama. Ya. Oleh para penggawa-penggawa itu. Ya. Yang di satu tempat itu lah ya. Soalnya menuju satu tempat kok. Iya. Atau satu agama enggak? Nah makanya gue kuat yang antara ini. Dan kita coba supaya ini kita bahas. Cuman enggak, bahkan masyarakat baru mulai sadar kan sekarang. Karena ada situasi geopolitik, mereka baru mulai sadar. Oh ini perusahaan ini sebenarnya belakangnya sih. Nah, cuman itu kan baru perusahaannya. Uang buat kesalahan dari mana? Nah lu coba. Sekarang gali ini bukan perusahaannya nih, banknya. Itu keluarga siapa sih semua? Sama itu semua. Tapi kan balik lagi nih men ya. Too big to be fail untuk sebuah barang fiat ini, menurut gue sekarang ini, gue mungkin agak kurang sepakat di saat lu bilang kayak lu nebeng di sebuah perahu kertas ya. Menurut gue fiat ini kan ya tergantung itu, tergantung Tuhannya dia kan. Itu ada Tuhannya nih yang menciptakan kan, Tuhannya fiat ini kan ada nih. Tergantung dia mau bawa kemana barang ini kan gitu ya bro ya. Makanya lu bilang tadi perahu kertas. Ini punya jenderal lagi nih di tiap negara. Nah, jenderal lagi. Sementara para jenderal-jenderal itu dan mungkin kita bisa bilang para kapten-kaptennya aja lah. Kapten-kapten. Gak usah bicara jenderal-jenderalnya lah.
mungkin jenderal-jenderalnya bank-bank dunia gitu kan, apa bank-bank di tiap negara masing-masing ya. Maksudnya bank-bank sentralnya ya. Iya. Bitcoin ini kan sistemnya udah begitu bro, kebebasan, betul memang kebebasan. Ya. Pada masanya menurut gue bisa jadi dibuat sebuah konteks yang seperti itu juga kan. Di saat memang Bitcoin mungkin dianggap sudah lebih stabil, Ya. mungkin sudah lebih banyak yang lebih stabil lah ya. Ya. Ada kan masanya nanti Bitcoin itu akan lebih stabil ya, ada Ya. masanya ya nanti ya. Kalau toh ada kenaikan paling nggak gitu banyak pada masanya nanti. Mungkin kalau lo bilang udah berapa triliun lah harganya kan. Nah, ini menarik karena Bitcoin itu selalu stabil. Maksud gue gini. Karena itu lu lihat dari kacamata rupiah atau kacamata finance. Tapi Bitcoin dari dulu kalau mau punya tetap satu bro. Iya. Bitcoinnya stabil. Iya. Karena gini, kalau lu ngomong begitu, gimana cara lu bisa bandingin antara semua? Venezuela punya, Argentina punya, Brazil punya, Indonesia punya, India punya, US punya. Ya mana bicara stabil kan dengan value yang terpakai di Ini sebuah rahasianya nih. konsumsi bro. Ini rahasianya nih. Kenapa Bitcoin 1,1 miliar? Gue ngomong 1,5 miliar itu diketahui orang ya. Sekarang udah 1,1 nih, 30 juta nih, 30 juta. Kenapa begitu? Padahal ya US-nya nggak terlalu naik loh. Lu kok perhatiin? Apa? Karena fiat yang lebih rendah akan selalu ngalah duluan. Nah, kaptennya ini ngalah duluan bro. Sama bosnya nih, big bosnya nih. Kaptennya akan ngalah. Tapi lu kalau ngomong apakah itu perahu kertas tergantung lu ngomongnya di kapten yang mana. Kalau lu ngomong ini di Argentina, wah bisa dipukul di pinggir jalan, iya kan? Iya. Karena orang di Argentina itu mereka benci sekali dengan fiat. Lu bayangin aja lu beli rokok nih, misalnya nih 38.000 gitu pagi. Sore yang jualan, bahkan yang jualan dan yang beli itu harus pusing. Mereka harus ganti label jadi 42.000. Bayangin gak sih? Pagi 38, sore itu 42. Setidak stabil itu ya. Ya besok kali udah jadi 51.000. Iya. Bahkan kalau beli US dollar sana black marketnya bukan obat keras bro. Black marketnya itu adalah US dollar di Argentina. Lu nggak boleh transaksi US dollar, itu black market di sana. Argentina ya? Argentina Nggak boleh transaksi US dollar. wah boleh bro, nggak boleh. Itu dulu sebelum presiden ganti si Javier Milei. Ini kan presiden sekarang ekonom luar biasa kan dia. Dia banyak sekali tulis tentang ekonomi, profesor juga, dan dia gila Bitcoin kayaknya. Jadi dia bikin aturan bahwa dia akan hukum mati orang yang cetak uang nanti dari Argentina. Di negara itu sudah pakai Bitcoin. Transaksi sudah. Argentina. Javier Milei presidennya. Jadi presidennya Full transaction. bukan Bitcoin. nggak full transaksi, tapi udah boleh buat legal tender dong. Oh udah boleh ya. Udah Bukan yang berarti sudah dipakai itu. Belum. Yang lainnya enggak. Belum. Tapi dia nggak. Tetap mata uang Argentina Iya. dipakai kan. Tetap fiat juga dipakai Iya, tahu. tetap peso, Argentina peso yang dipakai. Tapi itu kalau lihat Argentina peso ke Bitcoin itu naiknya bukan begini kayak rupiah, bro. Itu naiknya begini, bro. Tinggi sekali naiknya. Itu perahu kertas. Nah, Bitcoin ini adalah kapalnya. Nah, lo mau betting nggak? Itu akan terjadi di sini. Gue sih nggak berani betting. Lo nggak? Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.